Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Izin memperkenalkan diri, saya Syahrain Ramadan dari Prodi Ilmu Politik B Angkatan 23. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas untuk mata kuliah Politik Agraria yang sedang diampuh oleh dosen Bapak Andi Mapatundro. Dan saya akan mereview sedikit buku yang berjudul mengenai 6 dekade ketimpangan. Istilah agraria mengacu pada hal-hal yang terkait dengan tanah atau kepemilikan tanah. Kata agraria ini berasal dari bahasa Latin, yaitu ager yang artinya wilayah, tanah pertanian atau tanaman, binatang, air, mineral, dan pemukiman. Masyarakat Romawi kuno mengembangkan makna kata agraria yang mencakup wilayah dan pengelolaan teritorial dengan pembagian kekuasaan atas tanah. Dalam hukum Indonesia, agraria memiliki makna yang luas yang mengacu pada sumber daya alam, tanah, air, ruang angkasa, serta kekayaan alam lainnya. Undang-Undang Pokok Agraria secara resmi disahkan pada bulan September tahun 1960. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak rakyat, khususnya rakyat miskin. Prinsip Undang-Undang Pokok Agraria dapat diringkas menjadi tanah yang harus diperlakukan sebagai alat produksi untuk menciptakan keadilan sosial. Orang asing tidak diizinkan untuk memiliki tanah di Indonesia, namun mereka diberikan hak untuk menggunakan sumber agraria dengan sejumlah peraturan tertentu. Berdasarkan prinsip hak menguasai negara, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan berbagai izin penguasaan dan pemanfaatan yang mencakup hak milik, hak guna bangunan, dan lain-lain. Orde Baru mengambil alih kekuasaan dan meminggirkan Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria tidak lagi berfungsi sebagai hukum dasar untuk mengatur sumber agraria. Saat ini ada dua pandangan tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang saling bertolak belakang. Pandangan pertama yaitu melihat Undang-Undang Pokok Agraria sebagai peraturan pokok yang masih membutuhkan aturan turunan karena adanya penyimpangan interpretasi oleh pemegang kekuasaan dan birokrasi. Pandangan yang kedua yaitu menilai bahwa Undang-Undang Pokok Agraria ini bermasalah karena memperkuat prinsip hak menguasai negara. Kebijakan pertanahan dan konflik tanah pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru membawa perubahan besar di politik agraria Indonesia. Berbeda dengan rezim sebelumnya yang memiliki pandangan tanah untuk rakyat atau land for the people dan tanah untuk petani penggarap atau land to the tiller. Orde Baru adalah untuk mendukung investasi skala besar. Penyediaan lahan dalam skala besar untuk kepentingan modal dalam negeri maupun luar negeri telah menjadi prioritas. Dampak dari perubahan ini adalah aktivitas spekulasi atas tanah untuk kepentingan bisnis. Padahal tanah tidak boleh menjadi instrumen eksploitasi kekuasaan. Secara umum, karakter utama politik agraria Orde Baru adalah tanah dan sumber daya alam lainnya yang membuka ruang bagi investasi, perusahaan, dan investasi skala besar ke dalam wilayah pedesaan dan menyingkirkan kebutuhan tanah bagi rakyat. Ini tentunya menjadikan adanya ketimpangan antara si penguasa dan si rakyat kecil yang ada di bawah. Orde Baru juga menghentikan program land reform yang bertujuan untuk menyeimbangkan pola penguasaan tanah di Indonesia. Sejak awal tahun 1960-an, muncul pendapat menyatakan bahwa tidak penting lagi untuk kita menerapkan land reform di Indonesia, tapi lebih diperlukan adalah redistribusi penduduk melalui program transmigrasi. Rezim Orde Baru yang menganut pola pertumbuhan ekonomi kapitalis sebagai tujuan utama untuk pembangunan dan penyediaan lahan-lahan besar baik untuk investasi atau tujuan spekulasi yang menciptakan ketimpangan penguasaan tanah. Ini tentunya menyebabkan konflik yang dipicu
oleh penggusuran yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bagaimana tidak, kita menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena bisa kita bayangkan jika satu perusahaan masuk ke dalam suatu wilayah pedesaan dengan menggusur tempat tinggal mereka untuk kepentingan bisnis mereka, tentu ini saja dapat menyebabkan pelanggaran HAM karena mereka telah mengganggu tempat tinggal mereka, dan sebagian besar tanah ini dialokasikan juga untuk perdagangan, bisnis, dan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan ekonomi nasional. Struktur agraria saat ini ditemukan dua jenis ketimpangan distribusi tanah. Yang pertama yaitu ketimpangan antara penyediaan lahan untuk kegiatan ekstraksi dengan tujuan mencari keuntungan bagi perusahaan besar. Dalam ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia, kita juga perlu melihat ketimpangan distribusi yang terjadi di antara kelompok-kelompok petani kecil yang ada di pedesaan. Tanah untuk proyek kehutanan skala besar, industri kehutanan juga merupakan salah satu sektor investasi yang melejit pada dekade pertama masa Orde Baru dan tumbuh secara cepat. Pada dekade kedua berikutnya hingga tahun sekitar 90-an ada kemudahan fasilitas dari pemerintah dalam rangka pertumbuhan ekonomi karena pada masa Orde Baru ini tujuan mereka memang hanya untuk berinvestasi bagi perusahaan yang berskala-skala besar. Tanah untuk proyek pertambangan berskala besar. Departemen Pertambangan telah mengalokasikan sekitar 264,7 hektar lahan untuk 555 perusahaan, baik perusahaan di dalam negeri maupun perusahaan asing yang kegiatannya itu untuk eksplorasi dan eksploitasi tambang. Tanah untuk pembangunan perkebunan berskala besar. Sektor lain yang menguasai tanah yang cukup besar adalah perkebunan skala besar yang beroperasi dengan baik dengan hak guna usaha. Tanah untuk kota dan pariwisata juga menguasai banyak lahan tanah. Perusahaan yang menguasai tanah dan pengembangan kota-kota baru dan fasilitas pariwisata juga berada dalam daftar tertinggi penguasaan tanah yang berskala besar. Pembangunan kompleks perumahan ini belum tentu sejalan dengan pemerataan akses bagi kaum miskin untuk memperoleh tempat tinggal mereka secara tetap. Karena perumahan baru dan perumahan-perumahan mewah hanya dikuasai oleh orang yang telah memiliki tempat tinggal tetap dan menjadikannya perumahan-perumahan baru dan mewah itu hanya untuk sebagai investasi pribadi mereka. Penyediaan tanah bagi aktivitas pertanian rakyat. Lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian rakyat adalah perasan dari sisa-sisa lahan yang telah dialokasikan untuk kegiatan industri-industri yang telah saya sebutkan tadi. Persentase rumah tangga petani mengalami penurunan sekitar 16%, tapi jika dilihat dari nominalnya ini meningkat sebanyak 2,2 juta. Ketimpangan distribusi lahan dan kemiskinan di pedesaan juga menjadi permasalahan. Kita melihat dari pandangan yang pertama yaitu terus meningkatnya persentase jumlah petani kecil yang memang proporsinya sudah besar. Yang kedua yaitu pertumbuhan jumlah rumah tangga tani yang tidak memiliki tanah. Petani kecil yang tidak bertanah tentunya akan berpeluang kecil untuk peningkatan pendapatan ekonomi mereka.
Di sisi lain, hanya terdapat sebagian kecil lahan yang untuk aktivitas pertanian rakyat. Lebih dari 27 juta rumah tangga tani menggantungkan hidupnya di atas lahan mereka yang kecil. Pola penyediaan dan penguasaan ini adalah hasil dari politik agraria Orde Baru yang lebih menekankan pada penyediaan tanah untuk investasi dan eksploitasi bagi perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Petani kecil dan rata-rata penguasaan lahan oleh tani masih tergolong relatif sangat kecil, karena diantaranya hanya 0,81 hektar sampai 1,05 hektar. Redistribusi tanah melalui program Land Reform adalah salah satu solusi oleh pemerintah Soekarno pada saat itu untuk mengatasi masalah ini. Pertumbuhan kesempatan kerja di luar sektor pertanian yang menyumbangkan bagi perubahan pendapatan petani kecil. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pertanian. Tetapi hal ini tentunya berbeda dengan petani yang menguasai lahan besar. Luas tanahnya dapat meningkatkan skala ekonomi mereka dari kegiatan pertanian. Bahkan mereka juga dapat berinvestasi di sektor-sektor lain. Dinamika ketunakismaan dan kepenyakapan. Ada 3 jenis rumah tangga petani berdasarkan status penggarapan tanah. Yang pertama yaitu petani yang menggarap sendiri tanah miliknya dan hanya tanah itu saja yang ia kerjakan. Yang kedua yaitu ada petani pemilik tanah yang selain menggarap tanah miliknya juga dapat menggarap tanah orang lain dengan cara menyakap. Yang ketiga yaitu petani yang tidak memiliki tanah sama sekali tetapi dapat menggarap tanah orang lain. Kenaikan jumlah petani kecil atau petani gurem. Petani gurem hanya memiliki tanah sampai 0,5 hektar. Petani menengah memiliki tanah sekitar 0,5 sampai 2 hektar. Lalu untuk petani yang memiliki lahan besar, tentunya mereka memiliki lahan di atas 2 hektar lebih. Meskipun tidak seimbang, pada periode ini terjadi penambahan luas areal tanah untuk kegiatan pertanian yang relatif cukup besar. Memang tidak hanya petani yang membutuhkan tanah untuk mendukung kehidupan ekonomi mereka. Sejumlah perusahaan besar seperti perkebunan yang berskala besar, pertambangan, kehutanan, manufaktur, perumahan, dan pariwisata juga membutuhkan tanah. Dan pemerintah Orde Baru memang lebih memprioritaskan proyek investasi yang saya sebutkan tadi ini yang berskala besar. Ironisnya, pada saat yang sama, kebanyakan tanah yang dikuasai para pengusaha banyak yang disalahgunakan atau ditelantarkan begitu saja. Baik, itulah tadi review singkat saya mengenai 6 dekade ketimpangan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.